Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ahiba'il kiram, usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadhihi al-ayyam at-tayyibah al-mubarakah min shahr Shawwal, fi hadha ash-shahr at-tayyib al-mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi بالتقوى وأن أهنئكم جميعا بعيد سعيد وعيد مبارك فيا الله وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين وكل عام وأنتم بخير ووفقكم الله للنجاح والفلاح والاستقامة في الدين والدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Kepada segenap para alim ulama, para kiai, para tokoh dan sesepuh masyarakat setempat, itu juga kepada para ustadzah dan para pembina majelis taklim kaum ibunya yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, dan juga selalu kita doakan. Semoga para tuan-tuan guru, para tokoh dan sepuh masyarakatnya, para alim ulama, para kiai, termasuk segenap para umarahnya, agar senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mendapat limpahan rahmat dan barakah dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hingga siang hari ini, alhamdulillah kita sama berkumpul di Masjid Jami' An-Nur yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini mendapat ridha, rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ahibahil kiram, sebagaimana tadi disampaikan oleh para tokoh kita, kumpulnya kita di tempat ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang telah Allah karuniakan kepada bangsa ini sejak 69 tahun yang lalu. Kita sama tahu bahwa negeri ini dimerdekakan melalui perjuangan para pahlawan kita, darah para syuhada kita, jatuh bangunnya daripada gerak langkah orang-orang tua kita terdahulu. Dan yang harus kita ingat bahwa dulu orang-orang tua kita tatkala mereka berjuang menumpahkan darah untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, itu tentu bercita-cita agar negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi suatu negara yang senantiasa berada di bawah perlindungan Allah, di bawah limpahan rahmat dan barakah dari Allah. Itu terbukti. Lalu kita membaca muqaddimah dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusional bangsa Indonesia. Di alinea ketiga disebutkan
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi artinya Indonesia ini merdeka diakui oleh para founding father, para pendiri bangsa ini sebagai rahmat, berkah, atas rahmat dan berkah Allah yang Maha Kuasa. Itu tertulis, termaktub di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga. Sementara di alinea keempatnya di situ dituliskan bahwa negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, di alinea keempat disebut dasar negara Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah kita tanya, yang dimaksud Tuhan yang Maha Esa itu siapa? Kalau kita menjawab begitu saja, mungkin nanti dituduh umat Islam cuma ngaku-ngaku saja, mengklaim kalau yang dimaksud Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah. Jangan kita yang jawab, biarkan mukadimahnya yang menjawab, saudara. Di alinea keempat disebut dasar negara Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Siapa ketuhanan yang Maha Esa yang dimaksud? Lihat alinea ketiga sebelumnya. Di alinea ketiga disebut atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti yang dimaksud Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar negara adalah Allah yang Maha Kuasa. Ini mesti kita tegaskan dan ini mesti kita tandaskan. Karena sejak dulu hingga kini banyak yang menyelewengkan penafsiran dasar negara Indonesia. Saya tegaskan sekali lagi di sini, dasar negara Republik Indonesia yang didirikan oleh para founding father kita ialah ketuhanan yang Maha Esa, dan yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa ialah Allah yang Maha Kuasa. Berarti sejak Indonesia merdeka, sejak Indonesia berdiri, dasar negara Republik Indonesia ialah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini tidak boleh dilupakan, saudara. Oleh karenanya, cita-cita mulia para pendiri bangsa tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa tersebut bisa diberlakukan di Republik Indonesia. Dengan kata lain, bahwa bangsa Indonesia, baik pemerintah maupun rakyatnya, berkewajiban untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu Pak, Bu, saya dan kawan-kawan di Front Pembela Islam di FPI sering ngotot apa? Ngotot kepada pemerintah untuk tutup pabrik minuman keras, tutup tempat pelacuran, tutup tempat perjudian, aliran-aliran sesat harus dibubarkan dan dilarang, segala kemungkaran tidak boleh dibiarkan di bumi Indonesia. Kenapa? Sebab yang namanya pelacuran, perjudian, narkoba, minuman keras, aliran sesat bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa. Hanya kami, Pak Kapolsek, Pak Kepala Desa yang kami cintai, kami dari DPP FPI pernah diundang oleh DPR RI. Kemudian ada anggota DPR RI yang nyeletuk mengatakan, Habib, ini FPI apa sih maunya? Minuman keras gak boleh, judi gak boleh, tempat pelacuran mesti ditutup, ini haram,
itu haram, ini dilarang, itu nggak boleh. Habib mesti tahu, FPI mesti ngerti, Indonesia ini bukan negara Islam. Itu kata dia. Karena Indonesia bukan negara Islam, ya jangan minta ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini haram, itu haram. Apa FPI nggak tahu kalau Indonesia bukan negara Islam? Itu kata anggota DPR. Kami jawab, bapak-bapak yang terhormat, anggota dewan, semua yang hadir di tempat ini, kami sampaikan kepada mereka. Kalaupun Anda katakan Indonesia bukan negara Islam, tapi Anda juga semua mesti paham, Indonesia ini bukan negara setan. Kita sampaikan saudara, tapi negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, berdasarkan Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan Batang Tubuh UUD 45 pasal 29 ayat 1 bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kita sampaikan kepada mereka. Dan sekarang kami tanya kepada mereka, kalau kalian ingin melegalkan keracunan, melegalkan perjudian, melegalkan minuman keras, melegalkan aliran-aliran sesat, yang saya mau tanya, dasar ketuhanan Maha Esa yang mana yang membolehkan itu semua? Indonesia ini dasarnya ketuhanan Maha Esa, berarti Republik Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum Tuhan yang Maha Esa. Hukum Tuhan yang Maha Esa itu ialah hukum Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaan saya, hukum Allah yang mana yang membolehkan perzinahan? Hukum Allah yang mana yang membolehkan minuman keras? Hukum Allah yang mana yang membolehkan perjudian? Kalaupun Anda ingin artikan ketuhanan yang Maha Esa milik semua agama, baik, saya rubah pertanyaannya. Agama yang mana yang membolehkan perzinahan? Gak ada, saudara. Perzinahan itu diharamkan oleh seluruh agama. Agama Islam mengharamkan, agama Kristen juga mengharamkan, agama Buddha juga mengharamkan, agama Hindu juga mengharamkan, agama Konghucu juga mengharamkan. Jadi agama mana yang membolehkan perzinahan? Agama mana yang membolehkan perjudian? Agama mana yang membolehkan minuman keras? Tidak ada. Jadi kami balik bertanya kepada anggota dewan, agama yang mana yang membolehkan itu semua? Enggak, mereka tidak bisa jawab, sudah. Nah kemudian, saudara, kami sampaikan juga kepada mereka. Jadi kalau FPI minta tutup pabrik minuman keras, tutup tempat perjudian, tutup tempat pelacuran, itu bukan hanya sesuai dengan hukum agama, tapi sudah sejalan dengan konstitusi negara Indonesia. Sudah sejalan kita bilang. FPI tidak minta berlebihan. Jadi kalau anggota DPR ngotot, kami sampaikan kepada anggota DPR, kalau Anda semua ngotot bahwa minuman keras tetap mau dilegalkan, perjudian mau diizinkan, perzinahan mau dibiarkan, saya usul sila pertama diganti saja. Jangan ketuhanan yang Maha Esa, ganti menjadi kesetanan yang luar biasa. Kita minta ganti saja. Nanti bukan Pancasila lagi namanya, Pancagila. Pancagila, satu kesetanan yang luar biasa. Kan itu dasar negara. Boleh kalian katakan negara ini bukan negara religius. Ini negara-negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar negaranya Pancasila, bukan Pancagila. Sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan kesetanan yang luar biasa. Betul, Bu? Betul, Bu? Kira-kira ibu-ibu di Jatiluhur paham tidak? Bu, ngerti, Bu? Sadayana ngertos, parantos ngertos. Ibu-ibu di Jatiluhur paham, bapak-bapak di DPR nggak paham-paham. Ya Allah. Nah ini, saudara, kalau kita bicara kemerdekaan, dari kemerdekaan yang dicita-citakan oleh para pahlawan kita, para pejuang kita, para syuhada kita dulu, bukan hanya sekedar
sekedar Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang, tapi juga Indonesia wajib merdeka dari kemungkaran, merdeka dari kemaksiatan, merdeka dari kezaliman, merdeka dari segala perbuatan angkara murka. Itu yang disebut merdeka. Faktanya saya mau tanya jujur, Bapak Ibu jawab semua. Di Indonesia maksiat banyak tidak? Jawab dan kompak. Di Indonesia maksiat banyak tidak? Minuman keras, judi, dongdon. Tahu dongdon tuh? Nggak tahu? Hah? Tahu. Masya Allah, saudara kita punya negeri. Saya mau tanya lagi sekarang kepada Bapak Ibu di sini, maksiat apa yang ada di Indonesia? Yo, saya mau tanya, apa yang ada di Indonesia maksiat? Yang dilakukan secara terbuka. Ini kalau ibarat jamu, Indonesia ini maksiatnya jamu komplit. Lengkap apa aja ada. Saya mau tanya, jangan aku Nabi di Indonesia ada nggak? 2 tahun yang lalu di Garut, itu dalam 1 tahun ada 3 orang ngaku Nabi. Yang pertama, Nabi Senset. Yang kedua, Nabi Turohim. Yang ketiga, Nabi Sukimah. Aku Nabi boleh. Oh, di Jakarta nggak mau kalah. Ada juga yang aku malaikat, namanya Lia Edah. Dengan aku dia malaikat Jibril. Kebetulan pada tahun 2002 saya ditahan. Saya dipenjara di Polda Metro Jaya. Nah, begitu saya lagi dikunjungi oleh para ustaz, lagi duduk sama-sama, ketika itu Lia Edan di penjara juga, cuma di blok bagian perempuan. Kebetulan Lia Edan lagi keluar dari bloknya, bawa handuk, bawa ember. Kemudian saya tanya sama ustaz sama kiai, itu siapa? Saya bilang itu dia, malaikat Jibril mau ke Jamban. Insya Allah. Malaikat itu mulia, malaikat itu suci, malaikat itu nggak ke Jamban, Bu. Buru-buru malaikat membuang hajat di Jamban. Kalau manusia mau ke WC, itu malaikat nggak ikut masuk. Yang nyatet kita nunggu di luar WC. Saking mulianya malaikat, saking sucinya malaikat. Ada ibu-ibu namanya Lia, julukannya Eden, cuma saya panggilnya Lia Edan. Nah, sebagai malaikat bawa handuk, bawa ember, mau ke Jamban, itu berarti malaikat Jibril ke Jamban. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang Cirebon nggak mau kalah. Di Cirebon nggak mau kalah, ada orang ngaku Tuhan, ditangkap sama Kapolres. Terus itu dibawa ke Polres, ditanya oleh penyidik, kenapa Anda mengaku Tuhan? Apa dia bilang? Habis bagaimana Pak? Yang ngaku Nabi udah kebanyakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah tidak? Berarti saya tanya, di Indonesia maksiat banyak tidak? Maksiat banyak tidak? Belum dari maksiat. Dari penjajahan Belanda itu udah merdeka. Dari penjajahan Jepang itu udah merdeka. Mereka sudah lari pergi dari Indonesia ini, sudah. Tapi dari pola hidup mereka, pemikiran mereka, kesesatan mereka, kemungkaran mereka, kita masih tetap dijajah sampai saat ini. Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan acara ini kita tingkatkan takwa kepada Allah agar kita punya negeri menjadi baldatun thayyibah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Saudara, ibu bapak yang saya cinta, dalam ayat ini Allah menyatakan walau anna ahlal qura, andai kata penduduk suatu negeri amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, Allah janji
la fatahna alaihim, niscaya akan kami buka untuk penduduk negeri tersebut barakat, aneka ragam keberkahan, minas sama wal ard, baik keberkahan yang diturunkan dari langit maupun yang dikeluarkan dari bumi. Ini janji Allah. Kalau penduduk satu negeri beriman bertakwa, pasti Allah akan berkahi negeri tersebut. Saya mau tanya, ibu, bapak, mau negerinya berkah? Mau negerinya berkah? Mau negeri berkah? Kuncinya iman dan takwa kepada Allah. Apa pengertian takwa? Menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi kalau satu negeri masyarakatnya beriman, bertakwa, memusuhi maksiat, memberantas minuman keras, memberantas perjudian, memberantas perzinahan, memberantas pelacuran, memberantas korupsi, dan lain sebagainya, niscaya Allah akan jadikan negeri tersebut berlimpah berbagai macam keberkahan. Alhamdulillah. Kalau Allah kata diberkahi Pak Bu, berarti berkah udaranya, berkah gunungnya, berkah lautnya, berkah daratannya, berkah hutannya, berkah tanahnya, berkah sawahnya, berkah ladangnya, berkah ekonominya, berkah pendidikannya, berkah keamanannya, berkah kesejahteraannya, berkah negaranya, berkah segala-galanya. Itulah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya Bapak Ibu di sini, percaya tidak dengan janji Allah? Percaya tidak dengan janji Allah? Apa Allah pernah berdusta? Apa Allah mungkin berdusta? Allah tidak akan pernah berdusta dengan hamba-Nya, sudah. Karena itu, kalau kita sudah mengetahui sedemikian rupa, yuk tingkatkan iman takwa kita agar negara kita diberkahi, insya Allah. Selanjutnya Allah nyatakan dalam ayat tersebut, walakin kadzabu, tapi sayang, si kita sayang, banyak penduduk negeri yang mendustakan agama Allah, yang mendustakan hukum Allah, yang mendustakan ajaran Allah. Akibatnya kata Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka lantaran apa yang mereka lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi karena mereka mendustakan agama Allah, mereka tidak beriman, tidak bertakwa, kemaksiatan dibiarkan di mana-mana, akhirnya Allah mengirimkan aneka ragam bala, bencana, malapetaka dan musibah. Tsunami-nya, gunung meletusnya, gempa buminya, kebakaran hutannya, sampai kebakaran di tengah kotanya, longsornya, banjirnya, kemarau panjangnya, lahan keringnya, hamanya yang merusak hasil panen, aneka ragam penyakitnya, sampai penyakit yang belum ketemu obatnya, semua bencana Allah kirimkan. Lantaran apa? Mayoritas penduduk negeri tidak beriman, tidak bertakwa, tidak melaksanakan perintah Allah. Na'udzubillah min. Karena itu Pak, Bu, saya dan kawan-kawan dari Front Pembela Islam mencoba sekuat kemampuan untuk terus melakukan tekanan kepada pemerintah agar mereka menutup semua tempat-tempat kemungkaran yang bisa mengundang bala bencana dari Allah. Jarang ada pejabat bilang, oh susah Habib, nggak bisa tutup tempat pelacuran. Siapa bilang? Bu, ada satu ibu-ibu jadi wali kota di Surabaya. Namanya siapa? Ibu Risma. Saya mau tanya, laki apa perempuan?
ibu-ibu jadi wali kota, dia tutup tempat maksiat doli. Doli itu tempat pelacuran terbesar se-Asia Tenggara. Itu pelacurnya tidak kurang dari 7.000 orang. Itu keremuk mucikarinya nggak kurang dari 1.000 orang. Itu preman-premannya nggak kurang dari 5.000 orang. Sama Bu Risma itu. Siapa bilang nggak bisa? Ibu-ibu bisa nutup tempat pelacuran. Bagus gak? Bagus gak? Ini presiden, prajurit juga badan besar, nutup tempat pelacuran nggak bisa. Berarti saya mau tanya, bagus mana Bu Risma? Bagus mana Bu Risma? Omong kosong kalau pemerintah tidak bisa tutup tempat maksiat. Bohong. Kenapa saya katakan bohong? Mereka punya kuasa, mereka punya wewenang, mereka punya senjata, mereka punya hukum, mereka dipayungi oleh undang-undang, mereka punya tentara, mereka punya polisi. Dusta kalau mereka tidak bisa menutup tempat maksiat. Bohong. Kalau kiai nggak bisa tutup tempat maksiat, wajar. Kiai nggak punya kuasa, kiai nggak punya wewenang. Kalau Pak Lurah tidak bisa menutup tempat maksiat yang tingkatnya di kecamatan atau tingkatnya provinsi, apalagi tingkatnya nasional, wajar. Tapi kalau Pak Lurah nggak bisa menutup tempat maksiat di wilayah kelurahannya, bohong. Kenapa? Karena Pak Lurah punya wewenang, saudara. Pak Camat di wilayahnya punya wewenang yang tidak dimiliki oleh kiai. Itu yang disebut Umaro. Nah maka itu pandai-pandailah memanfaatkan wewenangnya. Di Banten, waktu itu beberapa tahun yang lalu gubernurnya perempuan. Begitu lagi ribut-ribut Ahmadiyah, itu gubernur nggak mau pusing, langsung keluarkan surat peraturan gubernur Ahmadiyah dilarang di seluruh provinsi Banten. Bagus tidak? Perempuan lagi. Kadang-kadang kita teriak, perempuan tidak boleh jadi pemimpin, perempuan tidak boleh jadi gubernur, perempuan tidak boleh jadi wali kota. Bahkan di lapangannya sekarang justru perempuan yang nutup-nutupin. Masya Allah. Kadang-kadang kita kaum lelaki malu. Kenapa? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu yang mesti mimpin perempuan, bukan perempuan mimpin laki-laki. Mestinya laki-laki yang tegas, laki-laki yang megang prinsip, laki-laki yang punya wewenang, laki-laki yang bekerja. Ya kalau perempuannya berani, kenapa laki gak berani? Apa ya? Kalau perempuan berani, laki gak berani, namanya apa, Pak? Ayo saya mau tanya, jujur aja, namanya apa? Kalau begitu besok laki begitu Bu, kasih aja tahu, kasih aja rohnya sebagai roh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah baik, saya lanjutkan. Artinya apa yang diperjuangkan oleh FPI saat ini adalah untuk menutup tempat maksiat. Makanya saya bangga dengan NU di Jawa Timur, Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Itu pimpinannya Al-Muhtaram Al-Mukarram yang mulia Kiai Haji Hasan Mutawakkil dari Pondok Pesantren Genggong. 6 tahun yang lalu beliau mengundang saya. Saya diundang ke Pondok Pesantren Genggong dan kami diajak musyawarah oleh beliau dan rekan-rekan dari PWNU Jawa Timur. Nah, mereka menyampaikan kegundah gulanaan. Mereka bilang, Habib, kami ini sudah punya tekad ingin membersihkan seluruh NU di Jawa Timur dari penyusup-penyusup liberal. Karena banyak orang-orang liberal ini mengatasnamakan NU, dan ini bisa merusak NU. Karena NU itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi beliau minta, tolong Habib, dukung kami, backup kami, bantu kami untuk bersama-sama bagaimana kita bersihkan NU Jawa Timur dari pengaruh-pengaruh liberal. Tentu kami sambut karena NU adalah rumah
sangat besar bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Siapapun yang merasa Ahlus Sunnah mesti ikut merasa memiliki NU, termasuk FPI yang juga Ahlus Sunnah harus ikut merasa memiliki NU. Yang kedua, apa beliau katakan? Begini Habib, kami punya rencana besar. Kami terus terang malu karena kami dengar ceramah Habib. Saya ceramah di Jawa Timur, saya keliling kemana-mana, saya sindir para ulama. Saya katakan Jawa Timur ini gudang ulama, Jawa Timur ini gudang pesantren, Jawa Timur ini gudangnya Nahdlatul Ulama, Jawa Timur ini gudangnya santri. Tapi dengan sangat menyesal saya juga katakan Jawa Timur juga merupakan pusat pelacuran terbesar se-Asia Tenggara. Jadi saya tanya, mana anda para ulama? Kemana anda para ilmu? Kemana anda kaum santri dan seterusnya? Di setiap tempat saya masuk ke Jawa Timur, itu yang saya sampaikan sudah. Saya mengajak, jangan dibiarkan dong. Jawa Timur yang merupakan pusatnya NU, pusatnya kiai, pusatnya pesantren, bahkan yang namanya Surabaya, kota pahlawan, luar biasa, tidak boleh dinodai dengan tempat maksiat, tempat pelacuran terbesar se-Asia Tenggara. Dari sini, maka saya diundang. Jadi beliau mengatakan, Haji Hasan Mutawakil, Habib, kami bertekad untuk menutup tempat maksiat, tempat pelacuran terbesar yang ada di Jawa Timur. Kami bertekad, kami siap untuk tutup itu doi. Tapi tentunya Habib, kali ini belum pengalaman bagaimana cara tutup tempat pelacuran macam ini. Mari kita sharing, mari kita berbagi pengalaman. Akhirnya saya diundang dalam perayaan itu hari ulang tahun NU di Jawa Timur untuk berkumpul dengan seluruh kiai-kiai NU di Jawa Timur. Dan di situ kami sharing, kami berikan masukan-masukan bagaimana cara menutup tempat pelacuran doli. Dan alhamdulillah usulan kita diterima. Ulama-ulama semangat, kiai-kiai semangat. Mereka dorong gubernur dorong wali kotanya saudara. Dan akhirnya mereka semua sepakat bulan doli harus ditutup. Ini 6 tahun yang lalu. Nah mulailah dari situ dilakukan langkah-langkah. Pertama, lakukan dulu pembinaan agama. Pelacur-pelacur tersebut dikumpulkan oleh NU Jawa Timur. Dibuat tablik akta. Dan ceramah ketika itu adalah Kiai Haji Zainuddin MZ sebelum beliau wafat. Nah, kemudian yang menjadi panitianya NU, yang menjaga keamanannya Banser dan FPI sudah. Apa judulnya? Itu di panggung kita tulis, selamat datang. Kalau ditulis wanita pelacur kan kasar. Dan gak ada mudahan, betul. Nah ditulis selamat datang wanita harapan. Untuk apa? Agar mereka mau datang, mereka datang. Mereka pakai jilbab, datang Nabi, 7.000 pelacur. Semua diundang. Begitu diberikan ceramah, begitu diberikan pengertian, begitu dikasih tahu program apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah bersama NU di Jawa Timur, 40% pelacur saat itu juga mendaftarkan diri untuk pulang ke kampungnya. Artinya apa? Apa sih programnya? Ada mereka yang mau disuruh daftar, nanti mereka disekolahkan dulu selama 6 bulan sampai 1 tahun. Ada yang diajarkan ngejahit, ada yang diajarkan memasak, tata boga, ada yang diajarkan aneka ragam keterampilan. Nanti setelah dididik selama 1 tahun, mereka sudah pandai, sudah mahir, maka mereka diberikan modal untuk pulang kampung dan buka usaha baru. Ini yang dilakukan oleh Pemda di Jawa Timur bekerja sama dengan NU di sana. Dan itu terus berlanjut sampai awal tahun ini. Awal tahun ini sudah 80% pelacur di doli sudah setuju dan sudah dibina.
hanya tinggal 20% lagi. Maka itu Ibu Risma berani langsung ambil keputusan, Dori ditutup. Sisa yang 20 tidak bisa tidak, mereka harus mau dididik. Akhirnya prajuritnya mau, yang ngamuk, germok dan mucikari. Itu yang ngamuk, germok yang ngamuk, mucikari yang ngamuk, preman yang ngamuk. Kenapa? Karena itu merupakan lahan tempat mereka mencari nafkah. Nafkah haram. Begitu mereka ngamuk, baru FPI yang turun, saudara. Ya, kemarin kami turunkan laskar-laskar kami untuk menghadapi preman-preman yang ngamuk ini. Bagi-bagi tugas NU udah beres, mendidik, terapikir, membina, mengayomi sampai mereka sadar, membuka pengajian. Nah, giliran menghadapi preman, tugas finish. Rapi kok, bagi-bagi tugas selesai sudah. Subhanallah. Kalau begitu NU Jawa Timur bagus tidak? Jujur sama kalian, NU Jawa Timur bagus tidak? Bagus tidak? Alhamdulillah. Bu, udah belajar dibina macam itu, dididik, dikasih modal, dipulangkan ke kampungnya, bagus tidak? Kira-kira kalau di Jawa Barat seperti itu, mau tidak? Alhamdulillah. Sebab Bu, kalau tempat pelajaran dibiarkan, maaf, nanti jangan-jangan suami-suami ibu yang pada jajan di sana. Betul? Betul? Iya, jadi yang rugi juga semua ibu-ibu. Bukan soal rugi hanya karena si suami bawa dosa, tapi juga rugi kalau nanti si suami pulang bawa penyakit. Begitu dia main di tempat pelajaran, dapat penyakit, pulang ke rumah, dia kawin istrinya juga kena penyakit. Begitu istrinya hamil, janinnya di dalam perut juga kena penyakit, dan penyakitnya belum ditemukan obat. Ya itu makanya Nabi mengatakan dalam hadis, apa kata Nabi? Idza dhaharatil fawahish, idza dhaharat al-fawahish ta'til amrad lam takun fi aslafikum. Jadi kalau persinahan sudah tersebar merajalela di mana-mana, maka aneka ragam penyakit akan datang yang belum pernah dialami oleh orang-orang tua kamu dahulu. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Saya bertanya sama ibu, Bu, Alhamdulillah mendalil kalau suami berzina bawa penyakit ke rumah, bahaya gak? Bahaya gak? Ibu yang tidak berdosa ikut kena, anak ibu yang tidak bersalah ikut kena, gara-gara suami durjana. Makanya ibu jangan kaget, di Bekasi Bu, 3 tahun yang lalu tempat pelajaran ditutup bukan sama Pemda, sama ibu-ibu. Ibu-ibu majelis taklim turun tempat rumah remang-remang, warung remang-remang yang ada di pintu tol Bekasi. Begitu mereka turun rame-rame, mereka bawa dirijen, polisi kalah kabur maka proses. Ini polisi nanya, ibu-ibu mau kemana? Ini ibu-ibu bilang, kami mau bakar tempat jajan suami kami. Bakar rame-rame, wah preman udah ngamuk, preman udah siap tolong, katanya tempat main mereka mau dibakar. Begitu preman udah siap, tahu-tahu yang datang emaknya sendiri. Itu preman lihat, ya mabur yang datang, mabur untuk preman semua. Dan akhirnya tempat pelajaran tersebut dibakar sama ibu-ibu di Bekasi. Tutup sampai sekarang sudah. Kita tanya ibu-ibunya, wartawan tanya, kenapa kok ibu bakar begini? Apa ibu-ibu bilang, bagaimana saya nggak bakar? Suami-suami saya itu pada main pelacuran di sini, pada jajan di sini, uang belanja jadi kurang. Mereka datang juga rame-rame pulang ke rumah bawa penyakit. Maka itu kalau pemerintah tidak menutup, kami yang tutup mereka. Alhamdulillah. Ibu-ibu Bekasi bagus gak? Bagus gak? Ibu-ibu Jatiluhur.
Jatiluhur nggak ada yang begitu, amin. Nggak ada apa nggak beda? Nggak beda. Masya Allah, kira-kira jelas Bu? Alhamdulillah. Nah, jadi ini yang saya mau sampaikan. Intinya, kami berjuang untuk melawan kemaksiatan. Kami tidak pernah melawan negara. Kami selalu tekankan kepada laskar-laskar kami, negara bukan musuh FPI, tentara bukan musuh FPI, polisi bukan musuh FPI. Yang jadi musuh FPI adalah kemaksiatan, kemunkaran, seperti pelacuran, korupsi, perjudian, homoseksual, lesbianis, aliran-aliran sesat. Kami akan lawan itu semua. Walaupun kami difitnah, kami disalahkan, kami ditangkap, kami dipenjara, itu semua adalah resiko perjuangan. Nah, karena itu musuh kami bukan NU, musuh kami bukan Muhammadiyah, musuh kami bukan Banser, musuh kami bukan kiai, musuh kami bukan ulama, musuh kami bukan ormas-ormas Islam, musuh kami bukan negara, bukan tentara, bukan polisi, bukan maksiat. Nah, ini yang kami mau tekankan di mana-mana. Nah, jadi kalau kemudian kami dikatakan ingin melawan negara, fitnah sedemikian rupa, itu adalah resiko perjuangan. Makanya waktu ada peristiwa Kendal umpamanya, di mana FPI bentrok dengan preman tempat pelacuran di siang hari bulan Ramadan. Kemudian Bapak Presiden bikin pernyataan langsung menggebuk FPI, langsung menuding FPI. Saya jawab, saya katakan kepada Bapak Presiden, kami terima ditegur oleh Bapak Presiden, kami terima dikritik oleh Bapak Presiden. Bahkan Bapak Presiden ingin mencaci maki kami pun kami terima. Tapi kami juga minta Presiden punya sikap terhadap pelacuran. Bagaimana bisa di siang hari bulan Ramadan tempat pelacuran perzinahan dibuka secara terang-terangan? Kenapa Presiden diam? Kalau Presiden adil, tegur dua-duanya. Hei tempat pelacuran, tutupkan. Mana Kapoldanya? Mana Kapolresnya? Kenapa ada tempat perzinahan yang buka di bulan Ramadan? Tidak itu, kalian kami pecat. Begitu dong. Hei FPI, kau jangan main hakim sendiri. Kau jangan keras-keras. Ini bulan Ramadan, kau harus lebih sabar. Silakan. Ini enggak, FPI ini ditegur, pelacurannya enggak. FPI keras, FPI salah, FPI main hakim sendiri. Tapi pelacurannya jadi ini yang saya protes Pak Kapolsek waktu itu. Saya tak terima. Kalau Presiden tegur FPI, tegur pelacuran juga, saya terima. Tapi kalau FPI tegur pelacuran enggak, kenapa? Apa yang juga doyan? Tak boleh dong. Tegur juga dong tempat kemungkaran. Kenapa di siang hari bulan Ramadan ada pelacuran secara terang-terangan di depan mata warga? Tiada. Ini yang tidak ditegur oleh Presiden, saudara. Maka itu ketika itu saya lawan Presiden. Saya katakan Presiden pecundang. Loh, kenapa saya katakan pecundang, saudara? Karena bersikap tidak adil. Yang satu ditegur, yang lain dibiarkan. Gak boleh. Ini yang perlu saya sampaikan. Nah, begitu saya marah, begitu saya katakan Presiden pecundang, baru Presiden kirim orang ke rumah. Kenapa kirim orang ke rumah? Supaya nggak berkelanjutan perang di TV-nya. Saya katakan kepada yang datang ke tempat saya katakan salam buat Bapak Presiden. Saya tidak akan menjawab kalau Presiden nggak ngomong. Yang lain maki-maki FPI, saya diam. Saya diam. Saya suruh ketua FPI yang lain untuk menjawab. Saya diam. Yang maki-maki FPI saya diam. Yang serang FPI saya diam. Tapi begitu Presiden yang bicara, ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Sebab kalau Presiden bicara menyerang FPI, nanti Kapolri mengartikan, oh ini juga instruksi Presiden. Kalau begitu pimpinan FPI mesti ditangkap.
Nanti Menteri Agama duduk dengan Presiden sudah marah kepada FPI. Berarti FPI ini harus dikaji kembali. Nanti Kementerian Dalam Negeri dia Presiden marah tentang FPI. Begitu FPI mesti dibekukan atau dibubarkan. Betapa berbahayanya karena yang bicara adalah seorang presiden. Kalian bicara Pak Lurah, nggak ada masalah. Kalian bicara Pak Camat, nggak ada masalah. Nggak perlu saya jawab. Kalian bicara baru ke orang anggota DPR, enggak, saya nggak perlu jawab. Saudara. Tapi kalau presiden yang bicara, wajib kami jawab dan wajib kami beri penjelasan. Dan saya katakan kepada presiden ketika itu, kalau Anda ingin FPI bubar, boleh. Tidak apa-apa, bubarkan aja sekarang. Sekarang juga Anda boleh bubarkan FPI. Tapi cuma saya kasih tahu, kalau Anda mau bubarkan FPI, mudah. Mudah. Bagaimana caranya? Tutup tempat pelacuran, tutup tempat perjudian, tutup tempat-tempat sarang maksiat, bubarkan aliran sesat, berantas korupsi, sikat semua maksiat, FPI bubar sendiri sudah. Betul? Takbir. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim. FPI gampang. Nggak usah disuruh bubar, FPI bubar sendiri. Tapi kalau FPI dibubarin, pabrik minuman keras ente piara, FPI dibubarin, tempat pelacuran dibiarkan, FPI dibubarin, Ahmadiyah dibiarkan, FPI dibubarkan, kemaksiatan dibiarkan. Dari mana asalnya? Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Sama gitu terakhir saya bilang, karena teman-teman bilang, Habib kalau FPI dibubarkan bagaimana? Gak apa-apa. Enggak, saya enggak pusing. Hari ini Presiden membubarkan FPI, enggak apa-apa. Front Pembela Islam, disingkat FPI dibubarkan. Saya bubar. Tapi besok saya bikin lagi. Front Perjuangan Islam, singkatannya sama FPI, yang mimpin dia juga. Enggak apa-apa. Di Indonesia enggak ada undang-undang yang larang. Kayak proses. Front Perjuangan Islam dibubarkan lagi, enggak apa-apa. Saya bikin lagi yang baru, Front Perjuangan Islam. Singkatannya FPI, yang ngurus dia juga. Dibubarin lagi, nggak apa-apa. Saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Singkatannya FPI, yang ngurus dia juga. Nggak bisa dilarang di Republik ini sudah. Dibubarkan lagi, nggak apa-apa. Saya bikin lagi Front Pecinta Islam. Singkatannya FPI. Sudah, yang ngurus dia juga. Enggak, saya enggak pusing. Kenapa? Karena selama kemungkaran itu ada, selama kemaksiatan itu ada, amar ma'ruf nahi munkar tetap wajib sampai hari kiamat. Tidak ada yang bisa membubarkan amar ma'ruf nahi munkar sudah. FPI bisa dibubarkan, tapi amar ma'ruf nahi munkar tidak bisa dibubarkan. Saya kira jelas tidak? Ya, ada kiai nanya, Habib, gimana kalau pemerintah langsung putusannya begini, FPI bubar dan nggak boleh bikin organisasi lain, apapun namanya, dan orang-orang FPI tidak boleh ikut lagi dalam suatu organisasi. Saya bilang nggak apa-apa, saya terima sampan waktu, saya terima putusan. Mulai hari itu FPI semuanya bubar, benderanya tidak boleh diketarkan lagi, atributnya tidak boleh ada. Saya terima. Gak apa-apa. Lalu bagaimana perjuangan Habib? Mulai hari itu FPI jadi anggota masyarakat. Jadi kalau besok ada tempat maksiat, serbu bakar atas nama masyarakat. Kan FPI ada lagi sudah. Sekarang kalau atas nama masyarakat, tanya Kapolsek yang mau ditangkap yang mana Kapolsek? Kalau atas nama FPI yang ditangkap ketua FPI. Oh, dia nyerbu FPI, makanya ketua FPI. Selesai sudah. Makanya polisi senang kalau FPI yang turun, angkatnya gampang. Kenapa gampang? Alamatnya jelas, kantornya jelas, ketuanya jelas. Tapi kalau udah masyarakat yang bertindak, bagaimana Kapolsek? Hanya bisa-bisa lurah yang ditangkap. Ketua masyarakat adalah lurah, bukan lurah RW yang ditangkap, nggak RW RT. Nah kalau saya ditanya, Habib, itu bagaimana? Orang-orang FPI ngamuk, masih bakar-bakar tempat maksiat. Saya jawab, bukan FPI, itu udah bubar. Dan itu apa? Masyarakat. Saya nggak tanggung jawab lagi. Itu namanya
bubarin nggak apa-apa jadi masyarakat. Pokoknya semua tempat maksiat malah lebih enak kita bakar nggak pakai bendera lagi. Itu akhirnya DPR nggak jadi bubarin FPI. DPR bilang nih kalau dibubarin mungkin liar nanti nggak ketahuan siapa tanggung jawab. Kalau organisasi ketahuan saya tanggung jawab. Ada apa-apa silakan tangkap saya. Ada apa-apa saya siap diperiksa, saya siap dipenjara. No problem. Saya siap untuk menanggung resiko untuk menegakkan amar ma'ruf. Nah, kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Ibu-ibu saya tanya Bu, jujur Bu, yang mesti bubar FPI atau Ahmadiyah? FPI atau pelacuran? FPI atau korupsi? Korupsi, sudah. Nah ini yang saya mau sampaikan, sudah. Lalu ada nanya, Habib beda FPI sama NU apa sih? FPI sama NU sama-sama doyan tahlil, sama-sama doyan marhabana, sama-sama doyan awasulan, tabarukan. Lalu apa bedanya? Kan sama-sama ahlus sunnah. Kalau kata Kiai Haji Hasim Musadi, mantan ketua PBNU, beliau katakan beda FPI sama NU. NU amar ma'rufnya, FPI nahi munkarnya. Itu aja. Jadi NU orang tuanya, FPI anak mudanya. Itu aja sudah. Sebetulnya sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Kalau Kiai Madura lain lagi. Kiai Madura ditanya FPI itu apa? Kiai apa dijawab? FPI itu NU garis keras. Gitu aja sudah. Sebetulnya dia juga. Cuman lebih keras dalam menghadapi maksiat. Makanya jangan mau kita diadu domba sesama ahlus sunnah wal jamaah. Saya tanya semua, siap bersatu? Ya. Siap bersaudara? Ya. Siap berjuang bersama? Ya. Takbir. Shallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah baiklah, sebelum saya akhiri ceramah ini saudara, saya ingin menyampaikan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolsek soal fenomena ISIS. Fenomena ISIS. Saya setuju dengan fatwa MUI kalau ISIS tidak perlu ada di Indonesia. Tapi jangan fatwa MUI langsung diartikan bendera ISIS mesti dibakar. Jangan. Bendera ISIS itu bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau Anda bakar, berarti Anda bakar kalimat tauhid. Jadi jangan sampai kita berbuat bodoh juga, saudara. Jangan kita benci, tapi kita ngawur. Itu nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga setuju dengan seruan pemerintah. Kalau anak-anak muda Indonesia jangan berjihad ke Syria maupun ke Irak. Tapi pemerintah juga tidak boleh melarang umat Islam untuk berjihad. Bukan pemerintah saja, FPI juga melarang anggotanya untuk berangkat ke Syria dan Irak. Kenapa? Bukan karena ISIS, tapi karena di Irak dan Suriah sekarang lagi terjadi perang saudara. Syiah dengan Syiah perang, Sunni dengan Sunni perang, Sunni dengan Syiah, apalagi saudara, saling serbu kampung, saling bunuh satu sama lainnya. Ini berbahaya. Kalau kita berangkat ke sana, kita ikut satu kelompok jihad, nanti kita diajak nyerbu kelompok jihad yang lainnya. Itulah sebabnya kami juga FPI kami larang. Tapi bukan karena ISIS, bukan. Karena ada fitnah perang saudara. Oleh karena itu, FPI tidak melarang laskar-laskarnya yang berangkat ke Palestina, yang berangkat ke Filipina Selatan, yang berangkat ke Thailand Selatan. Nah, saya ingin kasih tahu pemerintah, kalau pemerintah melarang ke Irak dan ke Syria, saya setuju karena di sana sedang ada fitnah. Tapi kalau pemerintah mau larang jihad secara keseluruhan, nggak bisa. Dulu di zaman Pak Harto tahu kok anak Indonesia ada ke Afghanistan perang lawan Uni Soviet. Pelajar Indonesia banyak yang ke Bosnia. Saudara ketika itu perang lawan Kroasia, tahu
para mujahidin. Cuman jangan bawa-bawa negara. Mereka di sana datang atas nama pribadi. Mereka jihad di selatan Filipina, jihad di selatan Thailand, jihad di Bosnia Herzegovina, saudara. Enggak apa-apa, larang. Yang penting nanti kalau pulang ke Indonesia jangan main petasannya di Indonesia. Paham main petasan? Bom sana, bom sini, jangan. Makanya dulu zaman Soeharto mereka nggak ada main petasan di sini, saudara. Main petasannya di sana. Belakangan setelah Soeharto tumbang, kita masuk era reformasi. Belakangan ini begitu ada Densus 88, mujahidin dicurigai semua. Semua dituduh yang nggak benar. Hati-hati. Kalau mereka mau jihad keluar, dilarang. Nanti mereka main petasan di dalam, sudah. Saya tanya, ibu punya anak, anaknya suka main petasan, ibu larang. Dan di sini nggak boleh, dan di situ nggak boleh, dan di sono nggak boleh. Akhirnya apa? Dia main di dapur, ada kompor, petasannya dipasang di dapur, meleduk kompornya. Bahaya tidak? Bahaya. Anak kecil kalau mau main petasan, jangan dilarang, tapi dididik, dibina, diarahkan. Oh, mau main petasan boleh, nah. Tapi jangan yang ini kegedean nah, petasannya. Ini aja yang kecil. Nah, mainnya di halaman, nah, jangan di dalam rumah. Nanti kalau dalam rumah kebakaran, jangan dekat-dekat rumah tetangga. Ayo di lapangan, diarahkan. Begitu dikanalisasi, dia main petasannya tepat arah, sudah. Begitu juga mujahidin. Kalau anak-anak muda ada yang saudara mania, di kalangan mujahidin juga ada jihad mania, sudah. Artinya apa? Hidupnya memang udah suka jihad, nggak bisa dilarang. Dari dulu zaman Soeharto berapa banyak orang kita berangkat ke Afghanistan, perang 6 bulan. Setelah perang 6 bulan, balik lagi dia ke kampungnya. Di sini dia duduk sama keluarga, sebulan 2 bulan dia istirahat, sudah. Setelah itu berangkat lagi ke Afghanistan, jihad lagi dia di sana. Kalau dia selamat 6 bulan kemudian pulang lagi istirahat ketemu keluarganya. Gak bisa dilarang, ini udah jihad mania. Emang udah demen jihad, sudah. Mereka ahli bikin bom, ahli senjata, jago bukan tidak. Yang ikut jihad ke Afghanistan orang Indonesia tidak kurang dari 5.000 orang, sudah. Orangnya masih ada di Indonesia saat ini. Jangan dimusuhi. Mestinya polisi, tentara rangkul mereka, deketi mereka, supaya mereka nggak bikin macam-macam di negeri kita, saudara. Tapi begitu mereka dimusuhi, mereka diawasi, mereka ditangkepi, hati-hati. Besok mereka bisa lawan. Kemarin yang mereka lawan bukan polisi Indonesia, bukan tentara Indonesia. Mereka lawan kemarin tentara Uni Soviet, saudara, yang persenjataannya lengkap. Mereka ikut mujahidin, mereka jago perang, mereka tahu bagaimana cara bikin bom. Jangan dilarang. Biar mereka tertib hidup di Indonesia jadi warga yang baik. Kita rangkul, kita deketi, kita manfaatkan mereka untuk ikut menjaga keamanan. Bagus tidak? Bagus tidak? Kalau mereka lagi kangen mau main bom, suruh berangkat lagi. Ngomong sama Kapolsek, Pak Kapolsek kangen dia mau main bom lagi. Udah berarti mau main bom, iya, berangkat ke Palestina. Begitu dong. Itu namanya disalurkan, tapi jangan atas nama negara. Dan mereka uber-uber, mereka dibunuh, hati-hati. Yang baru ditangkap oleh Densus dan diatasi baru 350 orang, sudah. Ada 5.000 lebih mujahidin Indonesia yang bertempur di Afghanistan. Mereka cinta negara, mereka cinta negeri. Jangan pusing mereka, jangan pusili mereka. Hati-hati, kalau mereka marah nanti mereka semua bisa angkat senjata. Kalau mereka sudah angkat senjata bisa terjadi perang, saudara. Bisa kacau republik ini, saudara. Kalau saya bertanya semua, mau Indonesia tenang tidak? Mau Indonesia aman tidak? Nah, kalau mau Indonesia tenang aman, jangan kita saling curiga sesama kita. Saya kenal mereka, bukan nggak kenal mereka, saudara. Ada 5.000 pejuang-pejuang, yaitu Indonesia
yang sudah pernah pengalaman tempur di Afghanistan, yang pengalaman tempur di Filipina, dan pengalaman tempur di Thailand. Dari zaman Soeharto, Pak Harto kenal mereka. Pak Harto tahu mereka. Dulu yang namanya Bakin catat nama mereka, alamat mereka, di mana tinggal mereka. Tapi mereka nggak diganggu, sudah. Kalau mereka berangkat ke luar negeri, selama mereka atas nama pribadi, pemerintah Indonesia tutup mata, saudara. Jangan sekarang berlebihan. Mau jadi budak Amerika, setiap orang mau jihad dilarang, orang mau jihad dicurigai, orang mau jihad dituduh teroris, orang mau jihad mereka anggap. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sudah sampaikan ini ke pemerintah. Jadi kalau Anda tidak mau lagi ada petasan di Indonesia, tolong yang maniak jihad jangan dilarang. Jadi mereka udah asik dengan jihad, mereka udah nikmat dengan jihad sudah. Sebulan saja mereka tidak jihad, pusing para mereka. Gak bisa mereka duduk di rumah, mereka cinta mati syahid. Jangan dihalangi. Kalau dihalangi, nanti Anda dianggap musuh mereka. Kalau Anda dianggap musuh mereka, nanti mereka bom di kita punya negeri. Jangan, saudara. Karena itu kepada anak-anak muda kita ingatkan. Jadi jangan juga jihad kenalur. Ada orang jihad pasang bom di pasar Purwakarta, yang mati siapa? Berdak dirinya di pasar Purwakarta, yang mati Rahmat, Udin, Soleh, ngawur tidak? Ngawur tidak? Pasang bom di badan, masuk ke masjid, lagi sholat Jumat, diredakan badannya, yang mati Imam Marbot. Ngawur tidak? Ngawur. Tanya, jawab yang jujur. Mbak, itu jihad atau jahat? Jahat. Jihad atau jahat? Jahat. Yang begitu matinya mati syahid atau sangit? Sangit. Jihad ada adab, ada cara, saudara. Jihad ini kewajiban agama. Ya karena itu Pak Kapolsek tadi saya katakan, ada sisi saya setuju dengan pemerintah untuk melarang warganya ke Irak atau ke Syria karena sedang perang sudah. Tapi saya tidak setuju kalau jihad secara umum dilarang oleh pemerintah karena jihad adalah kewajiban agama. Tapi ingat, jihad ada rukunnya, ada syaratnya, ada adabnya, ada tata caranya. Jihad nggak boleh bunuh orang yang tidak bersalah. Jihad nggak boleh bunuh perempuan. Jihad nggak boleh bunuh anak-anak. Jihad bahkan nggak boleh bunuh tokoh agama orang lain yang tidak ikut campur dalam memerangi kita, saudara. Bahkan kalau lagi jihad, lagi perang, tempat agama orang lain nggak boleh kita hancurkan, saudara. Jihad itu nggak boleh membunuh warga sipil yang tidak bersenjata, nggak boleh. Jihad itu punya etika, jihad itu punya cara. Walaupun musuh nyerbu kita, memperkosa perempuan kita, membunuh anak-anak kita, saudara, tapi kita nggak boleh nyerbu mereka, memperkosa perempuan mereka, menyembelih anak mereka. Haram. Ya, musuh berperilaku sebagai binatang, sebagai setan, mengajak-ajak kita punya negeri. Tapi kita membalas mereka. Gak boleh kita jadi binatang, gak boleh kita menjadi setan, membunuh secara membabi buta. Haram. Saya kira jelas tidak? Kemudian saudara yang terakhir, soal ISIS. Sebetulnya pemerintah Indonesia sudah tidak usah ikut campur terlalu jauh. ISIS itu bukan organisasi, ISIS itu negara yang dideklarasikan oleh mereka yang berontak di Irak dan Syam. Saudara, di negeri Syria itu banyak kezaliman, ulama banyak dibunuh, ulama dihukum mati. Sudah begitu juga di Irak. Di Irak sejak diserbu oleh Amerika Serikat 15 tahun yang lalu, kezaliman terjadi di mana-mana. Pemerintahnya tidak adil, saudara. Oknum-oknum polisi, oknum-oknum tentara membentuk milisi-milisi bersenjata. Milisi bersenjata ini menyerbu ke kampung-kampung. Mereka memperkosa, mereka membunuh, mereka menjarah, saudara. 15 tahun anak-anak muda Irak lihat depan matanya. Ibunya diperkosa, ayahnya disembelih, rumahnya dibakar, saudara. Nah sekarang mereka marah, mereka ngamuk. 15 tahun mereka susun kekuatan, 15 tahun mereka rekrut anak-anak muda. Nah sekarang begitu mereka kuat, mereka serbu markas tentara, saudara. Mereka rebut senjatanya, mereka serbu markas polisi, mereka rebut senjatanya. Setelah mereka kuasa
bagian utara Irak, mereka kuasai bagian timur Syria, mereka deklarasikan negara sendiri, namanya Islamic State of Iraq and Sham. Mereka deklarasikan negara, walaupun dunia belum mengakui, itu urusan dalam negeri mereka, urusan rakyat dengan pemerintah. Pemerintahnya boleh, rakyatnya ngamuk. Kenapa kita mesti ikut campur? Tak boleh kita ikut campur, saudara. Kenapa kita sekarang kebakaran jenggot? Awas, ISIS bahaya, ISIS penjahat, ISIS begini, ISIS begitu. Gak usah cerita, saudara. ISIS ada di Irak, bukan urusan Indonesia. Mereka rakyat yang sedang berontak kepada pemerintah yang boleh. Kenapa kita mesti ikut campur? Ya, kami dari FPI menolak ISIS. Banyak hal yang kami tolak, saudara. Satu, karena ISIS saat ini sedang perang sesama saudara muslim sendiri. Dua, kadang-kadang ISIS ini, saudara, lewat batas juga. Mereka bukan juga ulama yang tidak sependapat dengan mereka. Tiga, ISIS juga overdosis. Saat ini makam-makam kuburan para nabi, para wali, saudara, mereka bom, mereka ratakan dengan tanah. Alasannya memerangi kemusyrikan. Tingkah laku ISIS semacam ini kita tolak. Tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi bukan urusan kita ngegebuki kaki ISIS, saudara. Bukan urusan kita. Maka itu kemarin saya sampaikan kepada pemerintah di Jakarta, urusan ISIS masukin kotak aja, tutup aja, nggak usah dibicarakan, nggak usah nakut-nakut di rakyat. Rakyat tidak perlu takut dengan ISIS. Yang penting di Indonesia ini tegakkan keadilan, jangan dolimi rakyat, jangan rampas tanah rakyat. Kalau pemerintahnya adil, tentaranya baik, polisinya baik, saya mau tanya semua, apa perlu ada ISIS di Indonesia? Jawab yang ngomong, apa perlu ada ISIS di Indonesia? ISIS itu lahir karena kedoliman penguasa Irak, saudara. Setelah dikembangkannya Saddam Hussein, negeri mereka diserang oleh Amerika, diruntuhkan, diporak-porandakan, minyaknya diambil, saudara. Saddam Husseinnya dihukum gantung oleh mereka, saudara. Sekarang ini mereka melakukan pembalasan. Nah, kalau mereka melakukan pembalasan, itu urusan dalam negeri mereka, bukan urusan Indonesia. Betul? Betul? Jangan ikut campur, saudara. Jangan. Jadi, tapi saya setuju kalau pemerintah bilang di Indonesia nggak boleh ada ISIS. Silakan. Itu hak pemerintah, saudara. Nggak apa-apa. Orang Indonesia jangan ada yang berangkat ke sana ikut campur dengan ISIS. Saya setuju. Saya setuju dengan pemerintah. Tapi jangan kemudian menakut-nakuti rakyat dengan ISIS. Ikut gendang Amerika. Amerika caci maki ISIS, pemerintah ikut mencaci maki ISIS. Mau ngapain, saudara? ISIS urusan negeri orang, bukan urusan kita. MUI pun nggak usah terlalu banyak dan terlalu mendalam soal ISIS, saudara. Saya mau tanya sekarang masyarakat di sini, saya mau tanya jujur, kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, ibu kita diperkosa depan kita oleh tentara, bapak kita disembelih oleh polisi, umpama, saya mau tanya, kira-kira kita marah tidak? Marah tidak? Kira-kira kalau besok kita punya kekuatan, balas tidak? Bukan di Irak aja. Kalau di Indonesia pemerintahnya zalim, tentara jahat, polisinya jahat, besok polisi disembelih di jalanan sama rakyat, sudah. Tapi kalau pemerintahnya baik, adil, tentaranya bagus, polisinya bagus, apa ya rakyat musuhin pemerintah, sudah? Rakyat gak bakal musuhin pemerintah, sudah. Alhamdulillah di Indonesia tidak sesuai yang terjadi di Irak. Ya, kita akui oknum tentara ada yang jahat, oknum polisi ada yang jahat. Tapi kan kalau ketahuan mereka juga disidang, mereka ditangkap, mereka dipenjara, tangkap mereka dicopot, saudara. Berarti negara ini masih bagus. Kita belum perlu ada ISIS. Betul? Sekarang saya mau tanya sebaliknya. Kalau di Indonesia besok pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, rakyat dizalimi, umat Islam dibunuhi, perempuan diperkosa di mana-mana, kira-kira besok ISIS perlu ada nggak di Indonesia? Perlu ada tidak? Perlu ada tidak? Sudah, nggak perlu ada ISISnya, saudara. Orang Purwakarta udah jadi ISIS semua. Bahkan bisa lebih sadis lagi, saudara. Kalau di sana polisi, tentara dipotong, disembelih oleh ISIS, jangan
Jangan-jangan besok di Indonesia polisi dan tentara diiris-iris sama orang purwakarta. Karena mereka berbuat jahat. Dan sekarang kita lihat Kapolsek kita peringatan begini datang, memberikan sambutan, mengajak kita semua untuk beriman bertakwa, jalan bersama para ulama dan kiai. Kemudian begitu juga kepala desanya jadi panitia lagi, ikut mengayomi daripada pengajian. Bagus tidak? Bagus tidak? Saya mau tanya, kalau begitu daerah sini perlu ISIS tidak? Ya. Perlu sudah. Kira-kira jelas tidak? Bu, tahu ISIS bu? Tahu ISIS tapi sosis? Dapur banyak sosis ya tahu. Nah, jadi saya sengaja bicara begini Pak Kapolsek. Saya tidak setuju dengan Metro TV, dengan TV One yang terlalu membesar-besarkan soal ISIS. Sampai rakyat di mana-mana ketakutan. Enggak perlu. TV jangan nakut-nakuti rakyat sudah. Enggak ada apa-apa. Itu persoalan mereka. Mereka balas dendam. Kenapa Metro TV? Saya tanya. Kenapa sekarang ISIS menyembelih tentara, menyembelih polisi, menyembelih milisi? Mereka tayangkan di TV. Lalu kenapa kemarin saat tentara mereka, polisi mereka memperkosa perempuan-perempuan di jalan, mendolimi rakyat Iran, kok nggak disayangkan di TV, saudara? Sama dengan FPI kau udah gebukin saudara Ahmadiyah, ngegebukin liberal, ngancurin tempat masyarakat baik, apa-apa yang baik dilakukan ISIS, yang katakan jelek, apa-apa yang jelek yang dilakukan ISIS, saudara. Untuk Indonesia, tegakkan keadilan, lawan kedoliman, jangan ganggu rakyat, jangan ganggu umat Islam. Insya Allah sampai kiamat ISIS nggak bakal masuk ke Indonesia, sudah. Betul? Betul. Itu sebelum saya tutup, saya akhiri, saya mau tanya semua yang hadir di sini siap bersaudara, siap bersatu, siap berjuang, siap untuk merdeka, siap merdeka dari maksiat, siap merdeka dari kemungkaran, siap tegakkan keadilan, siap lawan kezaliman. Takbir, takbir, siap bela agama, siap bela Islam, siap bela negara, siap bela bangsa Indonesia. Takbir, sallu ala Nabi. Nah itu yang saya mau sampaikan. Jadi kesimpulannya soal ISIS, Pak Kapolsek, sikap FPI, kami menolak ISIS karena ada landasan ideologi yang berbeda, sangat mendasar sekali, dan ada sejumlah perilaku yang kami menilai tidak sesuai dengan aturan syariat Islam. Tapi syukur pun begitu, kami tidak boleh beralih oleh pihak manapun untuk mencaci maki ISIS, untuk menggebuki ISIS, karena saudara, kami tidak mau umat Islam diadu domba sesama umat Islam. Jadi itu saja. Jadi FPI menolak ISIS, tapi FPI tidak mau dijadikan alat untuk menggebuki ISIS, untuk mencaci maki ISIS. Itu bukan persoalan kita. Tugas FPI sekarang adalah bagaimana menyuruhkan kepada pemerintah untuk menegakkan keadilan, dan bagaimana mengajak rakyat untuk tetap menjaga persatuan-persatuan NKRI. Siap berjuang? Siap bersatu? Alhamdulillah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya pikir apa yang saya sampaikan kali ini mudah-mudahan cukup untuk kita semua. Saya masih ada safari dakwah, malam nanti ada di Kiteko, yaitu daerah sana. Terus masih ada sampai 3 hari saya akan keliling di Purwakarta. Nah, ini sebagai pembukaannya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini manfaat untuk kita semua. Amin. Ibu, yang rajin ngajinya Bu ya. Ibu mesti ngaji kalau rajin, biar ngerti agama, biar dapat berkah dari Allah. Mudah-mudahan yang hadir semua di sini diberikan keberkahan dari Allah. Jangan segala kesulitannya. Amin. Bangkan segala kesempitannya. Amin. Dimurahkan rezekinya. Amin. Diberkahi nafkahnya. Amin. Diharmoniskan rumah tangganya. Amin. Dikaruniakan anak-anak yang sholihin dan sholehat. Amin. Dan dilunaskan oleh Allah segala utang piutangnya. Disehatkan badannya, disembuhkan penyakitnya, dan dibagi bahagiakan dunia serta akhiratnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari sama-sama kita baca doa.
Saya minta, saya punya menantu Habib Ahmad Fikri Bafarad untuk membacakan doa buat kita semua. Semoga semua yang hadir sini selalu dapat limpahan rahmat dan barakah. Adapun dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan perlu diketahui juga, saya datang kembali tidak sendiri. Saya datang rame-rame dengan saya punya keluarga. Ada saya punya istri, ada saya punya anak, ada saya punya cucu. Nah, karena memang rame-rame, kami sekaligus ingin bersilaturahmi. Itu dengan para pengurus, aktivis, maupun para tokoh daripada FPI yang ada di Purwakarta. Nah, doakan saja agar safari dakwah kami selama 3 hari di Purwakarta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih kepada pengurus FPI Purwakarta. Sini hadir bersama kita beberapa pengurusnya. Ada Habib Abdullah, Syekh Abu Bakar, Ustaz Husin Joban dan lain sebagainya. Tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama mereka, tapi tidak mengurangi rasa cinta kita kepada mereka. Doakan Bu ya, agar mereka bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga Pak Kapolsek dengan Bapak Kepala Desa agar hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wilayahnya ini dijadikan oleh Allah sebagai wilayah yang aman, wilayah yang thayyibah, shalihah, mubarakah, aminah, mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para kiai, para ulama, para tokoh. Jazakumullahu khairan jazaa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ارحم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا من معنا شقيا ولا محروما اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين المقبولين بجاه سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر إخواننا في العراق وانصر إخواننا في غزة وانصر إخواننا في فلسطين وانصر إخواننا في سوريا وانصر إخواننا في مصر وانصر إخواننا في اليمن وانصر إخواننا في جميع البلاد من بلدان المسلمين اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين اللهم مزقهم كل ممزق اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم قلل عددهم اللهم أنزل العذاب إليهم اللهم أهلك الإسرائيل والصهيوني وجنودهم وأتباعهم وأمريكا ومن معهم يا رب العالمين يا جبار يا قهار اللهم بارك بلادنا هذا بلاد المحبوب إندونيسيا اللهم اجعل هذا البلاد ورؤساءهم بلدة طيبة بلدة مباركة ورؤساءهم هادين مهديين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukran jazilan. Terima kasih kepada Al-Karam Al-Fadil Al-Habib Rizik yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan